Kamu sakit? Enggak, aku nggak apa-apa kok. Aku pernah baca di artikel kalau gejala awal kehamilan itu bisa mual dan muntah saat nyium aroma masakan. Apa mungkin itu terjadi sama aku? Kalau emang bener, salah banget aku nunjukin semuanya depan ibu. Kalau ibu curiga gimana? Klik. Bu, ibu masak apa sih? Kok baunya gak enak banget? Udah pulang, Fer? Ibu masak apa sih kok? Ini baunya busuk banget. Cumi hitam kesukaan kamu sama Rosa. Kenapa? Tapi ini baunya busuk banget, Bu. Gimana sih? Baru tadi pagi loh ibu belanja, masih seger. Nggak ada basi-basinya kok. Tapi ini bau banget, aku nggak kuat banget nyiumnya. Ih, aneh deh kamu. Ibu baru masak kok. Nggak kuat aku nyiumnya, Bu. Kok aneh sih? Biasanya aku suka banget nyium cumi hitam masakan ibu. Kok sekarang malah jadi mual gini? Kamu sakit? Enggak, aku nggak apa-apa kok. Aku pernah baca di artikel kalau gejala awal kehamilan itu bisa mual dan muntah saat nyium aroma masakan. Apa mungkin itu terjadi sama aku? Kalau emang bener, salah banget aku nunjukin semuanya depan ibu. Kalau ibu curiga gimana? Beberapa hari belakangan ini ibu perhatikan kamu sering mual-mual. Nggak apa-apa. Apa? Ya udah, ibu ambil minyak angin dulu ya. Fer, sini. Ibu kasih minyak angin dulu buat kamu, yuk. Sini. Bu, udah nggak usah. Ibu lanjutin masak aja. Bener, kamu nggak apa-apa. Ya. Fer, kalau memang kamu itu terus-terusan mual seperti ini, mendingan kita cek ke dokter. Nggak usah, Bu, nggak perlu. Orang aku ini tuh cuma masuk angin aja, sama kecapean. Nanti aku pakai istirahat juga sembuh. Ya udah, tapi kalau perlu apa-apa, kasih tau ibu ya. Ibu biar lanjut masak dulu. Kasih, Bu. Untung aja ibu nggak terlalu curiga dan aku masih bisa ngeles kalau aku cuma masuk angin. Tapi kalau terus-terusan kayak gini, ibu pasti bisa tahu kalau aku lagi hamil. Aku harus cek balasan email dari Mas Irwan. Semoga Mas Irwan udah bales. Mas Irwan masih belum juga respon email aku sampai sekarang. Aku harus gimana? Bisa kasih tahu Mas Irwan soal kehamilan aku. Kayaknya Vera nggak cuma sekedar masuk angin. Karena dia mual tadi pas nyium bau masakanku. Dan itu biasanya ciri-ciri orang yang lagi hamil. Astagfirullahaladzim, gak mungkin.
Vera gak mungkin ngecewain aku untuk kedua kalinya. Aku harus percaya sama Vera. Assalamualaikum. Bu. Ibu. Ros, udah pulang? Iya, aku sampai tadi assalamualaikum dari depan ibu nggak dengar. Kenapa, Bu? Ibu gak denger. Vera mana? Ada di kamar. Kecapean masuk angin dia. Wanginya harum banget nih. Wangi apa ya? Ibu masak cumi hitam kesukaan kalian berdua. Pantes wanginya nggak asing lagi. Aduh, aku lapar, Ibu. Kenapa responnya Rosa sama Vera bisa beda gini ya? Vera bilang masakanku aromanya nggak enak, tapi Rosa malah bilang masakanku wangi banget. Aku nggak boleh mikir macam-macam sama Vera. Dia pasti cuma nggak enak badan aja, makanya jadi seperti ini. Lapar aku. Bu, ayo, aku lapar. Ya, makan yuk. Enak. Enak banget. Masakan ibu nggak pernah gagal, selalu terbaik. Bisa saingan dong sama chef. Chef kalah saingan sama ibu. Oh ya, Bu. Tadi Lia datang ke kafe. Mau ngapain? Dia datang tadi marah-marah, Bu. Dia menuduh aku itu ada kerjasama dengan Mas Alvino untuk menyudutkan dia sebagai penyebab meninggalnya Alex. Padahal aku sama sekali nggak pernah ada kerjasama atau bersekongkol dengan Mas Alvino. Dia tuh nggak pernah berubah. Kayaknya polisi terus menginvestigasi tentang meninggalnya Alex deh, Bu. Ros, ibu kebawa-bawa nggak ya? Kan ibu yang kasih alamatnya Alex ke Alvino. Ya enggak dong, Bu. Ibu itu kan cuma ngasih alamat aja ke Alvino. Sementara ibu nggak ada punya rencana atau niat apapun sebagai penyebab meninggalnya Alex. Jadi udah, ibu tuh nggak usah khawatir. Itu jauh banget, Bu. Polisi itu datengin Lia. Itu dia kenapa Lia itu marah-marah nyamperin aku. Karena dia berpikir aku yang memberikan informasi kepada polisi kalau Lia dan Alex itu pernah punya hubungan. Padahal aku nggak pernah ngomong kayak gitu sama sekali, Bu. Lia itu manipulatif. Di saat dia tersudut, dia pasti akan menyalahkan orang lain dan selalu merasa dirinya paling benar. Sifatnya Lia ini hampir sama seperti mendiang mamanya udah berselingkuh sama ayah kami. Bu, tadi aku sempat kebawa emosi, Bu. Sampai aku nampar Lia. Kesabaran aku tadi habis. Gara-gara tadi Lia ngomong. Dia bilang kalau keluarga kita ini adalah keluarga pembunuh. Kurang ajar. Bukan ibu ya yang ngebunuh ibunya. Kesabaran ibu juga ada batasnya. Ibu nggak bisa tinggal diam. Ibu harus ambil tindakan, ya, supaya dia tahu ibu akan nemuin dia sekarang. Bu, tunggu, Bu. Ibu mau kemana? Ibu mau jumpa sama Lia. Itu keterlaluan sekali. Dia mengatakan bahwa kita keluarga pembunuh. Ibu harus jelaskan sama dia ya, kalau meninggal ibunya itu karena kecelakaan, bukan karena ibu ngedorong, jatuh sampai meninggal. Bu, udah Ibu. Ya, Ibu tenang. Oke? Aku udah kasih pelajaran ke Lia tadi dan aku udah negur dia dengan sangat keras. Bahkan sampai aku tampar. Supaya dia nggak sembarangan ngomong lagi.
Tapi Bu, udah. Dan aku nggak segan untuk bertindak tegas lagi ke Lia. Kalau sampai dia berani berulah lagi. Ya Bu ya. Biar aku yang melindungi Ibu dan Vera. Akan aku pertaruhkan apapun Bu untuk orang-orang yang aku sayang. kamu yakin dengan ucapan kamu, Nak? Janji Bu. Ibu dengar ya. Meskipun aku dan Lia itu adalah saudara. Karena kita satu ayah. Tapi aku gak akan membela Lia kalau dia salah. Oke? Nah yuk sekarang Ibu tenang-tenangin diri ya.